melakukan aplikasi itu sudah sangat susah untuk melakukan website. Ya untuk mentransformasi, memindahkan, transmisi itu memindahkan dari data ini kemudian kita copy terus jadi tag ini. Ini kan bisa di copy jadi tag dan bisa ditulis bisa. Bisa ini ada alatnya. Scan namanya scanner itu bisa. Jadi ini bisa jadi tag, nggak usah ngetik lagi. Transformasi pembicaraan ini saya bisa ngomong itu sudah jadi ketika nanti itu. Rem tagnya itu bisa. Jadi itu gimana akuratnya itu? Akuratnya menggunakan alat ini tuh akurat enggak ini? Banyak yang salah, ya kurangi misalnya. Karena menggunakan alat itu ada implikasinya. Jadi itu bahasa Inggrisnya yang dicari-cari itu ya memang transformasi atau memindahkannya ini loh, tepat apa enggak? Kalau memindahkan dari yang gaib menjadi nyata, bisa enggak itu? Lalu ini zoom, asalnya kecil, tidak kelihatan, kan bisa di zoom, dibesarkan kelihatan. Karena kuman-kuman itu yang tak tampak oleh kasat mata bisa menggunakan teknologi alat membesar mikroskop. Karena ini, kan bisa itu digunakan itu membesarkan. Oh ini lah, yang bikin kaget itu kacamata pembesar masuk kamar mandi mau cawi, dada saya ini besar begini gimana ini? Lupa dia ada tegang. knowledge-nya, pengetahuannya tidak akurat karena dia membawa alat tidak pada tempatnya. Muatan besar. Gitu mas, metode itu selain transmisinya itu benar, alatnya benar, itu akurat enggak itu digunakan. Lah, ketika sembahyang itu kan argumennya Panji Gumilang sholat dengan bagus, sholatnya itu bersab pakai duduk dan sebagainya. Tapi ketika digunakan untuk pandangan umum dan dalil Al-Quran itu ila lakum tafassaku, ya gak tepat akhirnya dia. Karena alat yang digunakan untuk mentransfer wawasan dengan alat yang lama, karena dia itu adalah waktu COVID ya. Sembayangnya itu loh waktu COVID. Kok diterapkan, dipahami oleh waktu normal. Akhirnya dia berpikir, oh ini bisa digunakan normal juga bisa itu. Oh enggak, itu adalah situasinya waktu COVID ya itu. Tapi enggak dasar, enggak cocok, alatnya yang digunakan itu. Jadi ini integrasi, bagaimana itu yang ya integrasi itu mentransfer, tapi ini cocok enggak gitu. Jadi akuratnya itu namanya sohih sohihul mangkul wa sohihul mangkul wa sohihul makul. Makul, sing mangkul itu kan sing dipindah ini. Ini wahyunya itu. Mangkul itu kan nakal itu ya. Namanya sohihul mangkul wa sohihul makul. Ini sorry enggak ini gitu. Dua kata kunci yang digunakan oleh Muhammad Abduh. Di dalam tafsirnya Muhammad Abduh memang ya hal-hal yang gak itu dimaknai. Jin itu ya dimaknai bakteri itu. Bakteri bagaimana ini? Ya itu tidak salah juga, dia punya pandangan itu supaya orang ini menjadi realistis, tidak percaya pada ilmiah itu aslinya itu berproses dari tiga.
dia itu mitos. Perkembangan pertama dulu itu asalnya mitos, enggak, belum ada pengetahuan dan sebagainya, mitos. Ini yang kuasa ini, karena ini halus. Saya selama ini tidak pernah menemukan barang yang sehalus apa yang saya temukan ini kan itu ya. Artinya mendewakan dan sebagainya. Ketika datang orang diseliti, masih ada yang lebih halus lagi ini sutra. Bisa dari oh iya berarti ini tidak. Sama Nabi Ibrahim ketika menguji orang diajak berpikir ini, oh berubah, berarti bukan gitu loh. Nah ini kemudian tahapan mitos ini dipindahkan pada rangka apa ini? Ilmu pengetahuan. Setelah pengetahuan ini, pengetahuan kan real. Ketok, barang ketok. Tapi ini kemudian diajak berfilsafat, barang gak ketok, akhirnya jadi abstrak. Oh iya saya tahu. Sudah di alam konseptual ini gitu loh, namanya. Jadi bisa barang gak ketok tapi salah ditransfer pengetahuan bisa mengubah makna yang nggak kelihatan yang mitos tadi itu real. Saya dulu itu pernah itu ditakuti tetangga karena saya kontrak, karena satu rumah ini ada 2 kamar, yang satu dikunci, itu tempatnya hantu itu. Tapi ini kan saya harus membuktikan ini. Malam-malam saya itu pasti harus mulai anda itu untuk malam itu ada suara gitu. Dan saya teliti ini apa ini, saya rasakan keluar. Terjawablah itu ada daun yang mengeras, tapi ketika ditiup angin ini kan gerak lah itu. Serek. Jendela saya di rumah itu, kalau pintu saya ini saya buka karena ini tidak rapat, kena angin, tekanan ini biarnya kena gitu loh. Kalau mitos takut, teman saya di lantai 6 saja takut ketika ini ada suara sampean tapi tidak ada orangnya, ini gimana ini? Assalamualaikum, saya cari kok tidak ada. Oh iya memang itu teman saya yang datang itu. Gitu loh ya. Jadi setelah mitos ini ilmu, tapi ini kemudian menjadi abstrak. Bisa diterima enggak ini? Ketika abstrak bisa dinyatakan, bisa enggak ini? Dikonkretkan. Oh kamu carikan rokok bentul biru. Bentul biru gimana? Orang nggak tahu bentul biru. Dibawakan cangkul itu benar enggak? Karena persepsinya dia cangkul itu bentul biru itu misalnya. Ya benar saja dia persepsi itu. Tapi tidak cocok ini. Namanya idrokul majhul ala jihatil maklum. Idrokan yutobikul waqi'i au yukhalifahu. Ini cocok apa bertentangan dengan ide kita? Takmir masjid memerintah apa itu tukang bersih-bersih ubi untuk memotong pohon di jalan. Iku kedok nih, macam ini ubi, kedok air, tek ambruk. Yo ini takmir masjid ini mau ngetok. Lho kok gak diresiin? Jenengan mau ngenteng ngetok mawon ya? Bener tak kayak? Bener. Maksudnya ku mini lagi jus. Wah, terus karpe iki lah sampean. Kan ini pemerintah umum sing jelas. Gitu. Ya Mas ya? Ini itu bukan hanya konsep dari barat, memang barat dari timur itu istilah yang mewakili barat itu adalah ateis, Islam itu dinisbatkan. Itu bahasa majas, jangan dihakikatkan semua. Aku jahit klambi dijahit. Klambi wis mari wis aja dijahit. Aku mangan sego. Apa aku masak nasi kok dimasak kari. Itu makanya ini ilmu hakikat dan ilmu majas itu sama-sama harus dipelajari. Majas istiaroh itu bahasa rumah bocor kabeh itu minit lagi bol bae rotatif jus titik. Makanya orang itu cilik digede-gedekno, orang gede di no itu gitu. Jadi orang gampang, sak yang kira kena masalah kaya awakmu yo gak mati. Tenang ae.
sak pirang-pirang sedikit masalah utang 30 juta loh direwangi mateni ada enggak? Lah sing nyumplang wong miliaran juga mati-mati. Nah, ini bisa dicarikan solusi bahwa integrasi nilai-nilai keislaman dari kewakilan. Ini akhirnya tajalli. Amin. Tajalli itu sebenarnya adalah penjelmaan tanda kebesaran Tuhan. Penjelmaan Tuhan yang dijilmakan itu kan tandanya kan itu. Coba sampai baca, sering saya baca itu surat An-Nahl ayat 1 sampai 14. Ayat 1 itu loh. Surat An-Nahl itu surat ke-16 ayat 1 ata amrullahi fala tastajiluhu subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ini hanya illa ana fattaqun. Kenapa kita harus bertakwa kepada Tuhan yang Esa? Kemudian karena khalaqas samawati wal ardh bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Kan ini kamu saya ditanya ini bagaimana Tuhan bisa dilihat? Bisa. Yang penting caranya. Cara melihat Tuhan adalah dari tanda kebesarannya. Khalaqas samawati wal ardh. Bisa enggak mencium hajar aswad haji? Oh bisa, pastikan jamaah haji yang Anda pimpin bisa mencium hajar aswad. Gimana caranya? Dia banyak loh. Caranya kalau tidak bisa mencium secara langsung, ciumlah hajar aswad bikisyarah. Kan itu. Cara itu penting itu loh. Menjinakkan orang supaya mau menerima. Gimana caranya? Saya sering menggunakan logika berpikir itu untuk menjinakkan orang-orang yang gitu. Kenapa Tuhan itu menciptakan ujian di saat umat Islam masuk di saat umat Islam melakukan puncak ibadah, bahkan itu di depan Ka'bah. Bukankah Tuhan telah berfirman, "Faman taqalahu kana aminah." Ya pusing kalau iya katanya selamat tapi gini kok mati karena ada sering. Gimana faman taqalahu kana aminah itu? Di mana fungsi Al-Quran? Itu harus dimaknai dakholai itu fi'il madhi nikmal itu satu bengi melebu hatimu butuh percaya karo pangeran mati urip ya serano selamat kan itu. Dan ini kapan jamin anak kudu ilmu copet yo akeh. Maling yo akeh nyopet iki lho di Ka'bah yo akeh. Sahabat merajani lah yo akeh karena gitu. Karena banyak yang ditangkap di saat itu gitu. Tapi yang bisa menyelamatkan adalah kejernihan hatinya di saat sebelum masuk apa mana wis masuk kan gitu. Bisa diterima ya? Ini integrasi itu pola berpikir yang kita narasikan dari abstrak menjadi realitas karena ini belajar dari mitos pengetahuan, tapi pengetahuan itu harus transformasinya bener, alat itu juga itu kacamata membesar dari masuk kamar mandi. Kabir. Ayo aja. Tugu banyak. Wahyu itu adalah bagaimana transformasi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dan ini ditransfer pada Nabi Muhammad. Ini adalah Sohihul Manqul wa Sohihul Manqul ya nasional. Kok bisa malaikat ini barang gaib kok bisa ketemu Nabi Muhammad sahadat? Karena frekuensinya Nabi Muhammad itu adalah ditinggikan
malaikat diturunkan sehingga sejajar. Ini adalah apa itu Al-Fayumi, saya pernah baca itu akhirnya Al-Fayumi itu. Kenapa kok bisa bertemu dia? Bisa. Kenapa kok saya bisa ketawa dengan anak kecil? Saya frekuensi saya turunkan seperti anak kecil ini berusaha akhirnya jadilah interaksi yang sejajar gitu loh. Nabi Muhammad itu dalam bahasanya itu Nabi Muhammad itu bisa menjadi tinggi, bisa menjadi rendah. Itu sebenarnya jangan ditangkap secara kaki Nabi bisa dungkut piro kambina becat kabeh gitu. Jadi Nabi Muhammad itu ketika menghadapi orang fakir bisa menyesuaikan. Nah, ya katanya itu Nabi Sayyidina Isa bagaimana kan nazilan sama nazilahu. Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana Aisyah itu bagaimana tugasnya itu menazilkan nasa manazilah, memposisikan manusia itu sesuai dengan manazilah proporsinya. Harap cilik takoni tahu ke semaput gitu. Terus kira kan gak ono, tapi nek ditakoni awak itu jajan ndi mau, dia langsung banter iki bisa ana gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Mungkin untuk zaman sekarang bisa direalisasikan lewat HP. Kita nulis, ngetik, kita transfer atau kita kirimkan. Di sana juga kan dilihat akurasi, berarti perlu manajemen untuk cek and check. Jadi manajemen itu ada istilahnya PDCA. PDCA itu adalah planning, rencana, D itu adalah do ya. Do itu kerja. Do kerja. Jadi kalau punya perencanaan, kerjakan. Atau perencanaan yang bisa dikerjakan. Jangan rencanakan sesuatu yang impossible, jangan. Impossible, gitu ya. Rencanakan sesuatu. Pengen jenggot atau tambah jenggot arang-arang. Tapi arang-arang ini jari ini bocor nih, ini betul, gak iso. Ini betul semaput kaget. Ini sampai kayak apa ini, minisip wis nek umat sekarang gundeli. Kalau ini gundeli bisa. Itu yang dikajikan. Jadi S2 ini jangan berpihak pada satu pendapat. Paling enggak itu rohani. Tapi ada integrasi yang menghasilkan sebuah solusi. Karena ini terus doang solusi. Tapi solusi itu jangan hanya satu pendapat. Melihat saya itu sering mendapatkan keluhan, saya ini ruwet mendengarkan pendapat orang. Ibu saya menikah, saya kepada perempuan itu kita sudah nikah. Menikah ya. Ini bilang karena sudah kebal, aman. Loh, ternyata jodoh itu tidak bisa langsung dipikirkan secara rasional. Benar katanya teman saya itu, memang pikiran itu terbatas. Ikhtiar itu terbatas oleh kuasa Tuhan. Karena apa? Kita tidak boleh putus asa untuk berikhtiar. Cari. Mungkin ada pertanyaan di SUP. Mohon izin di sini teman-teman untuk